Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mardiana, Kepala SDN Pasawahan 8. Saya akan melakukan supervisi akademik kepada guru saya di SDN Pasawahan 8, yaitu Ibu Endah Nur Endah, guru kelas 5. Dan hari ini saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu Endah? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Bu, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya, Bu ya, untuk kelas Bu Endah. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang ini kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Endah hari ini. Kompetensi yang saya ingin kembangkan ya dalam kegiatan pembelajaran. Menurut saya kegiatan mengajar itu merupakan proses pengajaran, bimbingan atau asuhan terhadap anak agar dapat memahami dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Nah, untuk hal itu, sebagai guru, kita harus mengembangkan 3 kompetensi dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu yaitu kompetensi kognitif atau pengetahuannya, Bu ya. Nah, meliputi pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran, yaitu terhadap materi, konsep, dan praktek dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu afektif atau sikap ya, Bu ya, meliputi sikap, minat, konsep diri, dan juga nilai yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, minat siswa di sini yaitu meliputi perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa dalam mengikuti dan memahami pelajaran. Nah, untuk hal itu guru dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif ya, mudah dalam menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kreatif psikomotorik, yaitu merupakan wujud nyata dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif, seperti itu. Ya, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Endah ini adalah kompetensi kognitif, afektif, dan juga psikomotor ya, Bu ya. Tadi Bu Endah juga mengatakan juga ingin inovatif ya, Bu ya. Iya. Ingin bisa inovatif dan juga kreatif supaya dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar. Begitu ya, Bu ya? Lebih seperti itu. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini bisa dijelaskan, Bu, mengenai tema, subtemanya, terus materi yang akan diajarkan hari ini ya seperti apa, Bu? Tema yang akan saya sampaikan atau saya kembangkan hari ini yaitu tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita. Pembelajaran pertama atau ke-1 ya, Bu ya, materinya tentang perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi ya, Bu ya. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya seperti apa, Bu? Nah, tujuan pembelajarannya melalui membaca teks, terus menonton video, dan juga mengamati gambar contoh-contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Diharapkan siswa dapat menjelaskan perpindahan panas secara konduksi. Nah, juga dengan melakukan percobaan dengan gelas, sendok, dan air panas, diharapkan siswa dapat membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Menarik sekali nih, Bu, kalau mendengar dari tujuan pembelajarannya, Bu ya. Nanti akan ada diskusi, juga akan ada percobaan ya, Bu ya. Iya. Percobaan untuk membuktikan tentang perpindahan panas tadi, Bu. Bagus sekali, Bu. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, apa nih persiapannya? Persiapannya ya seperti biasa ya, Bu ya. Mempersiapkan bahan ajar yang akan disampaikan, dan juga media atau alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk menarik minat siswa, seperti itu. Media dan alat peraga. Iya. Nah tadi sudah tahu ya, Bu ya, kegiatannya akan seperti apa, tujuannya akan seperti apa, persiapan juga tadi sudah disiapkan. Lalu nih pastinya akan selalu ada timbul masalah nih, Bu ya. Yang namanya ini pasti akan ada nih. Untuk permasalahan nih, prediksinya kira-kira akan muncul permasalahan apa nih di pembelajaran nanti?
Ya, biasanya dalam pembelajaran di kelas itu ya Bu ya, masalahnya itu kadang semangat belajar siswa itu turun naik ya Bu ya, Iya, kadang betul, tidak betul. stabil, tidak konsisten seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan lagi semangat belajarnya seperti itu, dan juga kurang fokus pada saat pembelajaran gitu. Biasanya trik seperti ya, Bu, itu. ya? Ya. Untuk supaya anak itu bisa terus semangat dari awal sampai akhir, bisa belajarnya itu nggak naik turun ya semangatnya, itu memang harus butuh metode ya, Bu, Iya. ya. Lalu untuk rencana intervensinya seperti apa nih, Bu? Rencana intervensinya yaitu dengan misalnya dengan ice breaking gitu ya di sela-sela itu, atau dengan tanya jawab, misalnya dengan untuk biar fokusnya kembali ini apa yang telah disampaikan atau yang telah tadi kan ada melihat video gitu ya Bu ya, ada yang nanti ditanya jawab gitu, apa yang telah dilihat tadi yang hubungannya dengan materi gitu ya Bu ya, kadang jadi kan fokus siswa itu untuk ini, nanti ada tanya jawab, nanti sesudah ini harus bisa menjawab gitu ya. Jadi itu untuk salah satu trik biar siswa fokus gitu dalam Wah, ini menyimak sepertinya materi gitu. menarik sekali ini, jadi penasaran nih Bu saya. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya seperti apa? Kegiatan pembelajarannya dengan Metode misalnya, Bu? itu pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya. Dan metodenya yaitu cooperative learning. Tadi diskusi kerjasama ya Bu ya, ada kerjasamanya. Nah, pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, terus tadi menyelidiki atau harus bisa membuktikan ya Bu ya, menyelesaikan masalah dan menyimpulkan pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. Bagus nih, jadi ini akan ada anak-anak itu akan langsung ya melakukan percobaan, dan juga anak-anak yang akan langsung memang bagus ya, pengalaman langsung itu bagi anak memang ini akan lebih bermakna ya. Lalu untuk dari tujuan tadi, dari tujuan pembelajaran, dari kegiatan dan materi dan segala macamnya, tindak lanjut apa nih yang akan dijalankan oleh Ibu? Ya, biasanya memberikan tugas ya Bu ya, atau latihan misalnya seperti itu yang harus dikerjakan, terus membahas kembali materi yang telah disampaikan gitu ya, terus juga membaca materi dari sumber lain, banyak referensi ya Bu ya dari sumber lain, terus juga memberikan motivasi atau bimbingan khusus kepada siswa yang kurang dalam memahami pembelajaran ya Bu ya, juga menginformasikan topik yang akan dibahas selanjutnya pada pertemuan berikutnya seperti itu. Terencana sekali ya Bu ya, mulai dari persiapannya dari awal sampai akhir itu bagus sekali Bu persiapannya. Yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke observasi kelas ya Bu ya. Yuk mari kita menuju ke kelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya kalian sehat dan baik ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran kita hari ini berdapatkan berkah dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Oke, Algi, hari ini Algi yang memimpin doa, silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Pada dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Algi telah memimpin doa hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Agnes. Kenapa ya? Gak tahu Bu Ilham. Oh Ilham, oh iya Ilham sakit ya. Ilham sakit, terus Agnes tadi bimbingnya ada yang meninggal katanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kebaikannya diterima oleh Allah ya. Dan kita doakan teman kita yang sakit Ilham semoga lekas sembuh ya. Amin. Oke. Alhamdulillah kalian hadir di sini berarti sudah siap ya
untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas ya, yaitu perpindahan panas secara konduksi ya. Ibu akan bagi kalian sesuai dengan minat ya, dikelompokkan dengan minat dan gaya belajar kalian. Coba sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan sebelumnya ya. Nah, ini kelompok Zahra, kelompok yang menggambar yang gaya belajarnya visual ya, dengan gaya belajarnya melihat ya. Nah, kelompok Dena ya, ini kelompok visual ya. Ini hobinya menulis ya. Kalau tugas-tugas dikerjakan dengan menulis. Nah, kelompok yang satunya lagi kelompok Agnes Iren ya. Agnesnya tidak sekolah. Iya, Agnes, Iren, kelompoknya yaitu kelompok kinestetik ya. Nanti yang akan praktek ya ke depan untuk mempraktekkan ke depan. Oke, sudah dikelompokkan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing ya. Kita mulai saja pembelajaran. Materi kali ini apa? Perpindahan panas secara konduksi. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian membaca ya, terus menonton video dan mengamati contoh gambar-gambar dari perpindahan panas secara konduksi, kalian ibu harapkan dapat menjelaskan ya perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, ibu harapkan kalian dapat membuktikan perpindahan panas secara konduksi ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita ke materi pembelajaran ya. Kalian simak baik-baik video pembelajaran yang akan ibu putarkan kali ini ya. Oke, siap? Ya. Simak baik-baik ya. Kalian simak tentang yang bersangkutan dengan perpindahan panas secara konduksi. Coba, siapa yang akan menyampaikan dari hasil tadi menyimak video? Oh iya Dena, iya silahkan Dena. Setrika baju menjadi rapi karena logam setrika menjadi panas dari listrik. Oh iya betul sekali ya, betul tadi ada ya, ada gambar atau video tentang yang menyetrika baju ya, bajunya sudah rapi. Nah itu logam dari setrika itu yang pernah dinyalakan ya, itu panasnya berpindah ke logam sehingga dapat merapikan baju yang kita setrika ya. Betul sekali Dena, bagus. Coba ada yang mau menambahkan apa lagi tadi yang ada di video? Iya Afifah? Jika ujung logam yang dipanaskan di atas ini, maka ujung lainnya akan terpanas. Oh iya betul sekali ya. Tepuk tangan buat Afifah dan Dena ya. Iya, apa coba tadi yang ada di video? Lihat perantaranya. Setrika. Iya, logam, setrika, betul ya. Jangan takut-takut ya, kemukakan dengan keras ya, dengan ininya. Oke, ada tadi setrika ya, logam setrika. Tadi ada logamnya yang mesti dipanaskan ya. Iya betul, itu dan perantaranya. Nah, oke anak-anak, ini adalah hasil dari karya teman kamu ya. Ini gaya belajarnya dengan visual, yaitu dengan menggambar. Oh bagus sekali gambarnya ya, rapi dan bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kamu. Visual. Ya terima kasih sayang. Kita kembali ke tempat duduknya. Oke. Terima kasih ini tulisan atau deskripsi dari perpindahan panas secara konduksi dari kelompok audio ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dena dan teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Oke, sekarang kita ke kelompok kinestetik ya. Kalian praktek ke depan ya untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Ayo, dimulai. Pertama-tama kita akan memasukkan air panas dalam gelas. Setelah itu
gelas yang berisi air panas. Lalu ditunggu beberapa saat. Lalu sendok itu akan terasa panas karena air panas yang berpindah ke sendok atau logam. Itu adalah salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Iya, bagus sekali ya presentasinya. Oke, alhamdulillah ya. Kalian sudah dapat membuktikan perpindahan panas secara konduksi ya. Tadi ada mulai gambar, menulis, dan juga ada yang praktek ke depan ya. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Oke, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Coba, ada yang bisa menarik kesimpulan nggak dari pembelajaran kali ini? Perpindahan panas secara konduksi, coba. Iya, Dari. Perpindahan panas dengan gas perantara tanpa disertai perpindahan gas perantaranya. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Dari. Iya, perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas dengan zat perantara. Tadi zat perantara itu apa? Logam, betul, tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi yang berpindah itu hanya panasnya saja ke logam ya. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Iya, Alviola. Tubuh panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Alviola. Betul ya. Panci, coba aja kamu nanti di rumah ya. Ada ibu atau mama sedang memasak ya. Kompornya nyala, kamu pegang coba. Tutup panasnya atau ininya. Kamu pegang. Panas tuh ya. Iya, kan panas itu salah satu contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Iya, Nabila. Baju menjadi panas saat disetrika. Iya, tadi ya saya dengar di video baju akan rapi atau terasa panas jika apa disetrika. Nah, logam yang disetrika itu ya jika dialiri listrik itu akan panas dan merapikan baju yang kita setrika. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya ya, Pak Is? Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Nabila dan Faiz. Ya, ya, betul sekali. Tadi, ya, alhamdulillah ya, kalian sudah paham dan sudah bisa membuktikan ya perpindahan panas secara konduksi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konveksi ya. Nanti siap-siap ya untuk pembelajaran berikutnya. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sebelum berdoa, sebelum kita menutup pembelajaran ini, supaya dapat keberkahan dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan belajar mengajar hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Dan tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi hari ini? Perasaannya ya? Saya merasa deg-degan. Ya manusiawi Bu ya. Iya betul. Beda dengan ada yang melihat itu sama dengan yang tidak gitu ya. Deg-degan dan khawatir apabila ya manusiawi Bu ya. Apabila saya melakukan suatu kesalahan. Nah, atau saya dapat kritikan karena belum bisa melakukan sesuai dengan diharapkan ya Bu ya. Sudah bagus Bu, tidak ada yang harus dikritik, tadi udah bagus. Perasaan ini kadang membuat konsentrasi saat melakukan proses pembelajaran ya Bu ya. Saya terganggu gitu, konsentrasinya terganggu dan kurang fokus gitu karena rasa khawatir deg-degan gitu. Iya. Seperti itu Bu. Gugup ya. Iya. Nah, tadi dari hasil KBM ya, bagaimana hasil dari KBM yang sudah dilaksanakan tadi? Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Ya, menurut saya sudah ya Bu ya, karena tadi pas di akhir dari hasil evaluasi ya Bu ya, terus diulang lagi tanya jawab, terus ini terlihat dari penguasaan siswa terhadap materi, alhamdulillah sesuai dengan
sudah tersampaikan gitu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sudah mencapai tujuan yang diharapkan ya Bu ya. Nah Insya tadi jika dilihat dari keberhasilan ya Bu ya, Iya. jika keberhasilan yang tadi dilihat dari skala 1 sampai 10, Iya. nih kira-kira di tingkat keberhasilan Ibu itu ada di level berapa nih? 8,5. 8,5 bagus ya Bu ya, sudah bagus itu. Iya. Sudah melebihi 7 ya Bu ya, itu udah hebat. Sudah bagus sekali. Ya, memang tadi saya melihat kegiatan belajar mengajar di kelas Bu Endah tadi sudah sangat bagus ya Bu ya. Tadi di kegiatan awalnya juga terkondisikan, lalu juga anak-anak juga antusias dalam belajarnya, juga tadi ada pembelajarannya juga tadi ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ada pembelajaran berdiferensiasi di mana anak-anak ini tadi belajar sesuai dengan minatnya. Ada yang menulis, ada yang video ya Bu ya, lalu juga ada yang percobaan. Terus tadi anak-anak juga aktif berdiskusi, aktif juga antusias semuanya Bu ya, aktif. Alhamdulillah. Lalu Bu, untuk produknya juga tadi ada ya Bu ya. Untuk produk juga tadi ada. Nah, anak-anak tadi ada yang menggambar juga ya Bu ya, itu juga merupakan salah satu dari produk ya Bu ya. Ada yang tulisan juga tadi ya, yang diceritakan juga tadi ada. Audio ya betul. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu supaya kedepannya pembelajaran ini bisa lebih baik lagi? Di dalam menghadapi kita nanti kan ya tahun ajaran baru, walaupun arahan dari pemerintah dari dinasnya kita kelas 1 dan kelas 4 ya Bu ya akan menerapkan kurikulum merdeka Ya betul. tapi tidak maksudnya kita juga saya sebagai guru kelas 5 juga ingin mulai gitu Bu, mulai menerapkan gitu ya Bu ya. Di salah satunya itu pembelajaran diferensiasi, menurut saya itu sangat bagus sekali gitu ya, karena di situ kan pembelajaran itu disesuaikan dengan minat ya dan kemampuan dari siswa. Yang tadi misalnya yang gaya belajarnya secara visual misalnya gitu ya, dengan cara melihat atau yang tadi saya dalam proses pembelajaran dengan menggambar gitu. Terus ada yang dari audio tadi dengan cara mendeskripsikan, menulis gitu ya. Yang itu lagi, yang satu lagi yang kinestetik ya Bu ya, dengan meraba kan belajar secara langsung gitu ya di alam atau mempraktekkan secara langsung, itu kinestetik. Nah itu yang ingin saya kembangkan di pembelajaran. Jadi ingin mengembangkan untuk pembelajaran sesuai dengan ya Bu ya, sesuai dengan minat siswa, potensi siswa dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Hebat nih Bu, semangat sekali. Tadi walaupun kelas 5 katanya belum kurikulum merdeka, belum kurmer, tapi akan berusaha untuk mengikuti ya Bu ya, mengikuti perkembangan kurikulumnya sehingga nanti pada saat sudah saatnya untuk melaksanakan sudah bisa ya Bu ya. Sudah kita mantap. sebagai guru kan hanya sebagai motivator saja ya Bu ya, membimbing, motivator gitu siswa. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Cukup. Alhamdulillah ya Bu ya, untuk supervisi akademik kali ini sudah selesai, dan mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa terus mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, karena itu memang kewajiban kita ya Bu ya, dan kita selalu belajar, selalu berlatih supaya nanti anak-anak ini bisa pendidikannya bisa maju terus ya Bu ya. Amin. Dan juga tentu saja semuanya harus berpusat dan berfokus kepada murid ya. Itu mungkin ya Bu ya dari saya. Terima kasih nih Bu sudah ikut berpartisipasi dalam supervisi akademik ini, yang memang supervisi akademik ini tujuannya itu tadi ya Bu ya, mengembangkan kompetensi guru. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Sama-sama Ibu. Ya, mangga kalau misalkan mau melanjutkan lagi kelasnya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.